Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini mengalami penurunan ya. Dan penurunan ini tidak sekuat penurunan yang pada hari Jumat kemarin. Ya, kalau hari Jumat kemarin kan kalau kita perhatikan sini candlenya sangat panjang ya, yang menandakan bahwa tekanan si seller itu sangat besar di sini sehingga terjadi penurunan harga yang cukup dalam. Lalu untuk hari ini tekanan seller itu tidak begitu besar sehingga penurunan harganya itu tidak begitu dalam. Ya, tadinya harga GBP USD sempat menguat ya. Kalau kita perhatikan dia sempat menguat sampai dengan level harga paling tinggi itu ada di level 36.931 dan terendahnya itu ada pada level 36.417. Jadi lumayan banyak juga untuk pergerakan hari ini. Lalu kalau kita perhatikan sama seperti pada video-video sebelumnya, kita lihat di sini GBP USD sedang downtrend untuk tren besarnya. Dan yang ini tuh hanya minor trendnya aja. Jadi minor trendnya itu dia sedang naik, tetapi untuk mega trendnya itu atau secara tren besar dia sedang downtrend. Dan saat ini jika memang dia belum bisa close di atas ini, di atas yang bagian sini ya atau pada level harga 38 ya 250, maka dia otomatis masih downtrend untuk jangka panjangnya. Oke, jadi kita perhatikan kembali di candle 4 jam. Pada candle 4 jam di sini dia membentuk sebuah base. Kalau kita perhatikan di sini ini ada base ya. Ya. Jadi sebelum dia bisa menembus dari base ini, otomatis pergerakan itu akan terus sideways di daerah sini. Jadi sini dia ada membentuk base. Jadi kalau kita lihat di sini si GBP USD untuk hari ini tuh cenderung sideways. Lalu kita lihat lagi di candle 1 jam ya. Di candle 1 jam ini kelihatan ya bahwa pergerakan itu sideways. Di sini ada ketika dia sudah menyentuh level terendahnya dapat level harga 36.425 langsung naik kembali dengan level tertingginya itu ada pada level harga 36.921. Oke, kita coba buka analisanya di sini. Jadi di sini tuh pada video kemarin saya juga ada buat base ya di harga 36.13 sampai dengan 36.465. Di sini saya ada buat base ya. Lalu kalau untuk yang base atas ini yang baru, ini baru saya buat tadi karena menyesuaikan dengan pergerakan harga yang ada. Jadi base ini saya buat di time frame 30 menit, nanti akan saya coba bahas. Kalau kita perhatikan di 1 November ini kan pergerakan harga 1 November ya, dia kena rejection di daerah demand area-nya nih. Ini kan demand area-nya itu ada pada level harga 36.213 jadi 36.495. Jadi kalau misalkan kalian beli di sini, otomatis kalian sudah profit ya untuk hari ini ya, karena kan dia kenaikannya itu sampai ke sini ke level harga 36.800-an. Jadi kalau untuk swing di daerah sini sebenarnya sangat oke. Karena base ini juga sudah saya buat pada update video hari Minggu kemarin ya. Oke, kita berlanjut ke candle 30 menit. Ya, jadi kita untuk video harian singkat aja, yang penting kita tetap update kembali untuk pergerakan harian itu bagaimana. Di sini kita perhatikan base yang ini yang 36.879 sampai 36.955 ini baru saya buat dan sudah saya infokan juga ke grup Telegram Juna Trading ID bahwa saya menambah satu base baru ya. Sebenarnya tadinya sebuah garis tren begini ya, sebuah garis horizontal begini tadinya. Cuma kalau saya perhatikan pergerakan harga saat ini tuh tidak mencerminkan yang ada di atas ini. Jadi kan tadi awalnya saya patokannya yang ini. Ya, saya patokannya itu candle yang ini ya, ujungnya. Saya patokannya ujungnya sini, tapi ternyata pergerakan candle itu tidak sesuai dengan yang saya patok di sini, sehingga saya harus mengupdate-nya kembali dan menyesuaikan dengan pergerakan harga yang ada saat ini. Kalau yang kita dapatkan dari pergerakan harga yang ada saat ini,
dia masih bergerak di dalam area supply area sini nih. Jadi sini ada supply areanya pada level harga 36.879 sampai dengan 36.955. Kalau kita perhatikan di sini ya, setiap harga menyentuh daerah sini, ya setiap harga menyentuh daerah sini, dia itu cenderung untuk turun kembali ke bawah. Ini dia turun kembali ke bawah, dan ketika dia sudah berada di sini juga dia langsung naik ke atas lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika harga sudah menyentuh atau turun dari si 36694, maka otomatis harga itu akan cenderung untuk koreksi ke bawah area demand ini. Baru dia coba untuk naik ke atas kembali. Di sini kita bisa perhatikan nih. Kita hapus dulu nih. Jadi selama harga masih berada di atas 36694, harga itu cenderung untuk melakukan retest kembali di supply areanya pada level harga 36879 sama dengan 36955 ini ya. Jadi pada area supply area ini. Sedangkan ketika harga sudah berada di bawah sini ya, dan nggak bisa nembus 36694, harga itu cenderung untuk melakukan retest kembali di level harga 36213 sama dengan 36465. Jadi kalau ini kan dia udah tembus ke bawah nih ya. Jadi dia udah tembus ke bawah, otomatis harga itu akan turun kembali untuk melakukan retest di 36213 sama dengan 36465. Jadi hari ini sebenarnya si GBP USD cenderung untuk sideways penurunannya, dan karena kemarin dia turun cukup besar ya, atau cukup banyak, maka kita juga mengharapkan bahwa besok si GBP USD ini bisa menembus di 36879 ini atau 36955 ini. Dan kalau misalkan GBP USD ingin naik, maka syaratnya yaitu si USD atau dolar ya, itu harus melemah terlebih dahulu. Sama si USD masih terus menguat, otomatis si GBP ini masih akan terus melemah. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk update dari analisa GBP USD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe di YouTube Jurnal Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.